Kedekatan Daniel dan Irsya bagian 7 dan 8. Tersadar dari sisa kenangan masa lalu, ku tatap wajah anakku. Irsya masih terlelap dengan dengkuran pelan dan teratur. Kuulurkan tangan mengusap rambutnya yang mulai menebal. Rambut yang ternyata mewarisi gen ayah kandungnya. Daniel Klein. Nyeri menjalar di ulu hati. Kala fakta dari Daniel membuatku tak percaya. Benarkah Irsya adalah anaknya? Benarkah bahwa yang melakukan perbuatan bejat dulu itu adalah lelaki yang pernah kucintai? Kalau benar, betapa brengseknya dia. Karena masih kuingat pelukan menenangkan saat aku menangisi diri yang tak suci lagi. Masih kuingat saat dia memberikan kalimat motivasi yang membuatku urung bunuh diri. Nyatanya, dialah pelaku perbuatan asusila itu. Segala umpatan kasar dan makian serasa ingin kulontarkan padanya. Karena dia, aku harus menanggung malu dan takut saat pulang ke rumah dengan kondisi berbadan dua. Karena dia, aku harus rela dinikahkan begitu saja dengan lelaki asing yang sama sekali tak mencintaiku. Karena dia, aku harus hidup dengan luka selama bertahun-tahun. Dan karena dia, aku jadi ibu yang tak berguna untuk anakku. Irsya Davin Basra, anak yang harus menanggung derita akibat kebencianku. Bukan aku tak menginginkannya. Tapi saat melihat wajahnya yang ada di kepalaku selalu bayangan wajah Robin. Lelaki asing yang berani menyentuh dan mengotoriku. Lalu sekarang, setelah 12 tahun lamanya, tiba-tiba Daniel datang dengan mengaku bahwa ialah ayah kandung Irsya. Aku mendengkus kasar. Api kebencian yang telah padam, kini kembali berkobar. Semakin membesar. Membuatku ingin sekali membunuh Daniel. Sakit. Dadaku terasa berdenyut sakit sekali hingga tetesan air mata bagai hujan. Seketika ku tatap wajah Irsya. Hidung dan bibirnya baru ku sadari memang sama persis dengan Daniel. Bodoh. Mama. Aku mengerjap. Buru-buru mengusap mata. Maaf. Irsya keganggu Mama. Ya. Mama kenapa nangis? Enggak. Mama tadi mimpi buruk. Aku berdalih. Setelah mengusap seluruh wajah yang basah, aku mencoba memberikan senyuman. Mimpi apa? Mimpi. Kuulurkan tangan mengusap rambut Irsya. Mama mimpi Irsya pergi ninggalin Mama. Dan sesak itu kembali datang. Irsya mengerjap. Entah apa yang dipikirkannya. Karena tak ada satupun kata yang keluar. Irsya nggak akan ninggalin Mama. Kan? Hening. Irsya lagi-lagi diam tanpa seucap kata keluar. Sampai akhirnya, Borum mendekat dan menyahut. Iya dong. Dan Irsya nggak akan ninggalin Mama. Ya, Irsya mendongak menatap Borum. Borum juga nggak akan ninggalin Irsya. Kan? Aku tersekat. Iya. Den. Tapi itu Mama nanya Den Irsya loh. Ayo jawab dulu. Den Irsya kan anak pinter. Irsya menatapku. Sebelum ia mengeluarkan suara. Sebuah panggilan menghancurkan satu hal yang ingin sekali ku dengar. Mas Anjar. Aku menghela napas sebelum menerima panggilan. Ya. Mas. Kamu beneran nggak mau pulang? Aku sedikit menjauhkan ponsel dari telinga. Kemudian berdiri dan berjalan keluar kamar. Takut Irsya mendengar. Dira, maaf. Mas, aku masih di rumah sakit. Sebentar lagi pulang. Nggak usah pulang aja sekalian. Kemudian sambungan telepon terputus begitu saja. Aku hanya bisa menghela napas panjang menahan lelah. Sesampainya di rumah, aku langsung menuju kamar Bagas. Jagoan kecilku itu telah tertidur pulas memeluk papanya. Aku berjalan mendekat hanya untuk sekadar mencium pipi dan keningnya. Ketika ku tarik selimut menutupi tubuhnya, sambil mendekatkan wajah untuk mencium Mas Anjar, suamiku itu langsung membalikan badan. Mas, aku memanggil pelan. Ku tahu ia belum tidur, tapi tak ada sahutan. Maaf, aku kembali berujar dengan menyentuh lengannya, tapi ditepis pelan. Baiklah, aku mengalah untuk keluar dan kembali ke kamarku sendiri. Kuaktifkan ponsel saat sampai di kamar. Menghempaskan tubuh di ranjang dengan ponsel di genggaman. Dahiku berkerut melihat nomor baru mengirimkan pesan. Aku harus bicara denganmu. Kalau enggak, akan kutemui suamimu. Seketika aku murka membaca pesannya. Nomor tersebut langsung kuhubungi. Tersambung. Dan tanpa basa-basi, aku langsung mencercanya. Mau kamu apa sih? Kita harus bicara lagi. Nggak ada yang perlu dibicarakan. Kamu harus dengar tentang kejadian sesungguhnya dulu itu. Kuingatkan sekali lagi. Tolong berhenti menggangguku atau mengingatkanku dengan masa sial itu. Aku sudah bahagia dengan kehidupanku sekarang.
Bahagia. Sungguh. Hahaha. Tolong jangan membohongi diri sendiri. Ra. Kebahagiaan macam apa yang membuatmu rela Irsya dipukuli seperti itu? Jangan ikut campur masalah keluargaku. Desisku geram. Aku nggak akan ikut campur kalau Irsya nggak sampai masuk rumah sakit. Kali ini masih kukasih kesempatan. Tapi sekali lagi Irsya masuk rumah sakit akibat ulah suamimu itu. Jangan salahkan aku kalau membawa Irsya pergi dari kamu. Kamu nggak ada hak mencampuri urusanku. Irsya anakku dan kamu nggak ada hak sama sekali untuk membawanya. Paham? Sayangnya, kamu harus menerima kenyataan bahwa Irsya adalah darah dagingku. Persetan dengan fakta itu. Aku ibunya. Aku yang mengandung dan melahirkannya. Aku yang membesarkannya. Semuanya aku sendiri yang melakukan itu. Kamu ada melakukan kewajiban apa sampai bisa bilang punya hak atas Irsya? Hening. Kutekankan sekali lagi. Aku nggak peduli siapa ayah kandung Irsya. Aku nggak peduli sama sekali tentang fakta pelaku perbuatan bejat itu. Sebaiknya kamu pergi dan jauh-jauh dari kehidupanku. Kamu terjebak waktu itu. Dahiku mengernyit. Tak paham apa maksudnya. Steffi mencampuri obat perangsang di minumanmu. Mataku membulat sempurna. Itu baru ku ketahui setelah kamu pergi. Steffi yang ketahuan melakukan hal gila itu karena cemburu sama kamu. Aku juga nggak tahu dia senekat itu karena perasaannya yang nggak bisa aku balas. Jangan menyalahkan orang lain atas perbuatan bejatmu. Aku hanya ingin kamu tahu hal yang sesungguhnya terjadi. Ra. Karena obat perangsang itulah. Kamu. Terdengar desisan dan decakan dari Daniel. Tubuhku melemas. Bahkan hanya untuk sekadar berucap pun tak mampu. Steffi. Wanita itu. Bagaimana mungkin? Mengapa di dunia ini banyak sekali orang munafik? Berpura-pura baik tapi aslinya busuk. Aku minta maaf atas semua kejadian dulu itu. Ra. Maaf karena aku nggak berani ngaku karena takut kamu akan membenciku. Dan apa kamu pikir dengan kebohonganmu dulu itu? Lalu sekarang berkata jujur. Aku akan berbaik hati sama kamu. Lagi teleponan sama siapa kamu? Tubuhku menegang seketika. Mas Anjar. Buru-buru ku matikan ponsel. Bangun dari ranjang dan segera berjalan menghampiri. Teleponan sama siapa tengah malam begini? Sorot matanya menuntut penjelasan dan kecurigaan. Itu membuatku susah mengendalikan kegugupan. Nggak ada. Salah sambung itu tadi. Makanya aku marah-marah. Senyumku tampilkan. Walau terkesan dipaksakan. Mas. Maaf aku. Bagas nyariin kamu. Tukasnya dan menghindari sentuhanku. Maaf. Liriku sambil menghela napas. Dan apa kamu pikir dengan kebohonganmu dulu itu? Lalu sekarang berkata jujur. Aku akan berbaik hati sama kamu. Lagi teleponan sama siapa kamu? Tubuhku menegang seketika. Mas Anjar. Buru-buru ku matikan ponsel. Bangun dari ranjang dan segera berjalan menghampiri. Teleponan sama siapa tengah malam begini? Sorot matanya menuntut penjelasan dan kecurigaan. Itu membuatku susah mengendalikan kegugupan. Nggak ada. Salah sambung itu tadi. Makanya aku marah-marah. Senyumku tampilkan. Walau terkesan dipaksakan. Mas. Maaf aku. Bagas nyariin kamu. Tukasnya dan menghindari sentuhanku. Maaf. Liriku sambil menghela napas. Syukur kalau gitu. Mas nggak pengen jenguk walau sebentar. Dia udah bisa pulang besok. Kan? Ya iya. Tapi mungkin Irsya akan senang kalau Mas mau jenguk dan... Aku menggantungkan ucapan. Takut ingin meneruskan. Dan apa? Bagas ikut ya? Pa. Bagas menyahut dengan mulut penuh. Bagas. Kalau lagi makan jangan ngomong dong. Sayang. Ditelan dulu itu makanannya. Udah. Bagas nyengir lalu kembali berujar. Bagas juga mau jenguk Mas Irsya. Boleh. Nanti pulang sekolah kita jenguk Mas Irsya. Ya. Bagas antusias mengangguk. Kulirik Mas Anjar yang sedang meneguk kopi. Raut wajahnya datar. Membuatku tak lagi berminat untuk bicara. Lagi. Sepertinya Daniel tak akan berhenti sebelum dia mendapatkan apa yang diinginkan. Bahkan ketika nomor barunya ku blokir lagi, ia masih saja menghubungi dengan nomor lain. Ini membuatku ingin sekali mengganti nomor. Atau sekalian pindah tempat tinggal agar tak ada gangguan lagi darinya. Aku hanya takut Mas Anjar tahu perihal Daniel. Entah apa jadinya nanti. Bisa saja Mas Anjar salah paham dengan menuduhiku masih berhubungan dengan masa lalu. Atau malah kemungkinan buruk yang kutakutkan terjadi. Mas Anjar memberikan Irsya pada Daniel.
Tidak, itu tidak boleh terjadi. Irsya anakku dan dia akan tetap bersamaku sampai kapanpun. Sesampainya di rumah sakit, entah kenapa mataku tak bisa berpusat pada satu tujuan. Pandanganku mengitari sekitar, takut jika menemui sosok lelaki yang ingin sekali kumaki. Sedikit lega karena sampai di kamar Irsya. Daniel tidak kutemui. Irsya sayang, lihat deh. Mama bawa apa? Aku menunjukkan rantang berisi lauk-lauk kesukaan Irsya. Irsya menatapku datar. Sama sekali tak ada antusias menyambutku. Itu membuat hatiku ngilu. Setelah menutup pintu, aku berjalan menghampirinya dan saat ingin meletakkan rantang, aku terdiam menatap sisa makanan di meja. Masih ada sisa buah mangga di piring. Tadi ada yang jenguk dan Irsya. Non. Borum memberitahu. Siapa? Om ganteng. Irsya menyahut. Aku mengernyit. Bukan hanya karena jawaban Irsya, tapi juga mainan baru lagi yang dipegangnya. Om ganteng siapa? Aku duduk di pinggir ranjang menatap Irsya penuh tanya. Kalau tidak salah, namanya Daniel, Non. Aku menoleh langsung pada Borum. Daniel Klein. Irsya lagi-lagi menyahut. Aku hanya ternganga menatap Irsya. Om ganteng baik. Ma. Irsya dibeliin mainan baru lagi. Katanya. Nanti kalau Irsya sembuh, Irsya bakal diajak main ke rumah Om buat lihat koleksi mainan. Om juga suka gambar katanya. Nanti Irsya mau diajarin gambar yang bagus. Gambar, melukis. Astaga, kenapa aku tak pernah sadar akan bakat Irsya menurun dari siapa? Selama ini aku tak pernah memerhatikannya. Selalu mengabaikan apa saja yang Irsya lakukan. Hingga fakta ini tak pernah kusadari dari dulu. Bahwa Irsya memanglah anak dari Daniel. Aku menggeleng. Serasa ingin menolak keras kenyataan ini. Tapi, Mama kenapa nangis? Buru-buru aku menggeleng dan mengusap sudut mata. Enggak, Mama seneng aja denger Irsya mau ngomong banyak sama Mama. Ku sentuh wajahnya. Irsya nggak benci sama Mama, kan? Irsya menggeleng. Nggak marah sama Mama. Sekali lagi Irsya menggeleng. Irsya sayang sama Mama. Irsya mengerjap pelan. Tapi kemudian mengangguk patah-patah. Ku kecup keningnya langsung. Bersama tetesan air mata yang kembali mengucur. Anggukan yang setidaknya membuatku sedikit bahagia. Walau tak terdengar ucapan. Irsya makan. Ya, Mama suapin. Irsya udah kenyang. Udah makan. Makan apa? Aku melirik sisa makanan di meja. Borum yang menjawab. Tadi Mas Daniel yang beli makanan, Non. Irsya minta makan rawon. Langsung dibeliin. Om Daniel yang suapin Irsya tadi. Ma. Aku kembali menatap Irsya. Dia tersenyum menceritakan sosok Daniel. Raut bahagia itu terpancar dan bahkan ku dengar pujian tanpa sadar itu keluar dari bibir Irsya. Kebahagiaan yang tak pernah kulihat kala Irsya bersama Mas Anjar. Itu membuat hatiku ngilu. Seolah menamparku bahwa kenyataannya, Daniel memang ayah kandung Irsya. Dan Irsya terlihat bahagia bersamanya. Aku berjalan keluar dari kamar Irsya dengan perasaan tak menentu. Rantang dengan isi yang masih penuh ini, seolah semakin berat ku bawa. Bayangan Irsya yang lebih bahagia menceritakan Daniel, seolah menamparku. Aku bukan ibu yang baik. Dan Irsya tak pernah sebahagia itu saat bersamaku. Terlebih bersama Mas Anjar. Daripada mubazir, mending aku yang makan. Kebetulan belum makan siang. Langkahku terhenti dan menoleh. Tatapan ingin membunuh langsung ku berikan. Melihat Daniel tersenyum berdiri bersandar dinding rumah sakit. Jalan aja sambil ngelamun. Sampai nggak lihat siapa-siapa kayaknya. Daniel mendekat. Lalu tanpa permisi mengambil alih rantang dari tanganku. Enak kayaknya. Lama nggak makan masakan kamu. Balikin. Eits. Daniel menghindarkan rantang dari jangkauan tanganku. Aku udah beliin Irsya makan. Sebagai gantinya, bolehkan ini aku yang makan. Aku nggak nyuruh kamu buat beliin Irsya makan. Aku berjalan keluar dari kamar Irsya dengan perasaan tak menentu. Rantang dengan isi yang masih penuh ini, seolah semakin berat ku bawa. Bayangan Irsya yang lebih bahagia menceritakan Daniel, seolah menamparku. Aku bukan ibu yang baik. Dan Irsya tak pernah sebahagia itu saat bersamaku. Terlebih bersama Mas Anjar. Daripada mubazir, mending aku yang makan. Kebetulan belum makan siang. Langkahku terhenti dan menoleh. Tatapan ingin membunuh langsung ku berikan. Melihat Daniel tersenyum berdiri bersandar dinding rumah sakit. Jalan aja sambil ngelamun.
Sampai nggak lihat siapa-siapa kayaknya. Daniel mendekat. Lalu tanpa permisi mengambil alih rantang dari tanganku. Enak kayaknya. Lama nggak makan masakan kamu. Balikin. Eits. Daniel menghindarkan rantang dari jangkauan tanganku. Aku udah beliin Irsya makan. Sebagai gantinya. Bolehkan ini aku yang makan. Aku nggak nyuruh kamu buat beliin Irsya makan. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.